Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan pagi di pagi hari ini. Dan bersama kita memulai renungan kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan ini kiranya bisa menjadi kekuatan bagi kami melanjutkan aktivitas kami ke depan. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 yang menyatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, sadarkah kita bahwa berdoa adalah dialog kita dengan Tuhan? Seperti halnya komunikasi kita dengan sahabat, dengan orang tua, dengan anak, dengan orang-orang terdekat kita, maka berdoa berarti kita berusaha menyampaikan isi hati, permohonan, bahkan syukur kita kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Bukannya seperti komunikasi kita di depan klien kita, di depan konsumen, ketika hendak memperjualbelikan sebuah jasa atau barang. Sehingga menjadi sebuah kekeliruan rasanya jika seorang berkata, saya tidak dapat berdoa. Dengan dalih, kita tidak dapat merangkai kata-kata yang indah. Atau sebaliknya, ketika orang diminta didoakan, ya, nanti saya doakan. Dengan motif agar dia dipuji, agar dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia panjatkan. Tanpa benar-benar berfokus kepada Tuhan, yang adalah tujuan utama dari kita berdoa. Doa adalah dialog manusia dengan Tuhan. Jadi ketika dialog itu, ketika doa itu hanya semata-mata ditujukan untuk menyampaikan kata-kata indah, hanya untuk mereka dipuji. Pertanyaan bagi setiap kita. Ibu Bapak Saudara sekalian, berdoa kepada Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala permohonan kita. Sama seperti tema renungan kita, jadikan Allah pusat doa kita. Fokus kita dalam berdoa bukan pada kata-kata yang terucap atau pada jawaban atas doa yang kita panjatkan. Karena jika demikian, kita tidak menjawab tema renungan kita pada pagi hari ini. Menjadikan Tuhan sebagai fokus dari doa kita. Kita hanya sebatas menyampaikan atau menyebut kata Tuhan agar Dia benar-benar mengabulkan apa yang kita pinta. Ia hanya sebatas nama yang tidak benar-benar kita minta kehendaknya terjadi atas kehidupan kita. Tuhan Yesus dalam bacaan kita ini mengingatkan agar setiap orang percaya jangan bertele-tele dalam berdoa. Kalau kita baca di ayat yang ke-7, dikatakan bahwa lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Hal ini karena banyak realita, orang menyangka bahwa berdoa adalah tergantung banyaknya kata-kata, tergantung banyaknya permohonan, dan seberapa indah doa itu diucapkan, maka doa itu akan terkabul.
Padahal yang terpenting dalam sebuah doa adalah tentang bagaimana ketulusan hati kita untuk menempatkan Tuhan sebagai fokus utama, untuk benar-benar membangun dialog antara kita manusia yang lemah ini kepada Tuhan. Karena Tuhan sang sumber berkat sudah mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepada Dia. Tapi Dia mau melihat ketulusan hati kita untuk benar-benar mengutamakan Dia dalam doa yang kita panjatkan. Apakah doa kita justru sebaliknya? Berdoa yang adalah komunikasi kita dengan Tuhan justru melambangkan kemunafikan kita. Karena kita mau dipuji orang. Oh, saya mau berdoa agar saya dipuji orang nantinya. Saya mau berdoa di depan banyak orang agar saya menampilkan bahwa kehidupan rohani saya jauh lebih baik dibanding orang-orang di sekitar kami, di sekitar kita. Lalu ada lagi upaya doa yang sering kali kita lakukan, yaitu kita berdoa hanya agar segala keinginan kita terpenuhi. Intensitas kita berdoa semakin bertambah ketika semakin banyak pergumulan, semakin banyak hal yang kita inginkan kepada Tuhan. Jadi fokus kita bukan pada apa yang Tuhan inginkan, bukan kepada Tuhan dan bersyukur kepada Dia, tapi sebanyak-banyaknya pergumulan kita fokus pada pergumulan itu. Kita fokus bagaimana agar keinginan kita tercapai, bukan kepada Tuhan. Jadi ibu bapak saudara sekalian, mari bersama kita belajar bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, bukan upaya manipulatif kita kepada Tuhan untuk menampilkan sosok diri yang lebih baik secara rohani, atau bukan juga wujud kita sebagai manusia yang egosentris, yang hanya memikirkan kepentingan kita sendiri tanpa benar-benar mengutamakan apa yang Tuhan inginkan. Mari bersama ibu bapak saudara sekalian arahkan diri kita kepada Tuhan sebagai pusat dari doa yang kita sampaikan. Mulailah setiap doa kita dengan memuliakan Tuhan. Ucapkan syukur kita kepada Dia. Mohonlah pengampunan dosa atas apa yang secara sadar atau tidak sadar kita lakukan. Nyatakan permohonan kita dengan sebuah kesadaran bahwa inilah bentuk kita berserah pada tuntunan Tuhan, bukan pada upaya kita memaksakan kehendak kita kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dan akhirnya kembalikan kembali segala pujian, kemuliaan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama jadikan Tuhan sebagai pusat dari doa yang kita sampaikan kepada Dia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati aktivitas kita ke depan. Amin. Mari ibu bapak saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama belajar tentang bagaimana kami menjadikan Tuhan sebagai pusat dari doa kami. Bahwa kami mau bersyukur senantiasa atas segala kebaikan Tuhan. Dan kami juga mau berserah penuh pada tuntunan dan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh kami senantiasa lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.